Halo guys, kami dari kelompok 1 akan menganalisis tata kelola pada PT Aga Utama Internasional. Sebelum itu, mari mengenal terlebih dahulu yuk PT Aga Utama Internasional. PT Aga Utama Internasional adalah agen kreatif digital yang fokus dalam membantu kliennya membangun fondasi bisnis yang kokoh melalui kreativitas digital yang fundamental. Perusahaan ini menawarkan beragam layanan kreatif seperti pemasaran digital, branding, desain grafis, fotografi, dan lain-lainnya. Dengan pengalaman menangani lebih dari 99 merek yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari Asia dan Eropa. Bersama PT Aga Utama Internasional, kreativitas bertemu dengan strategi untuk membawa merek sebuah bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Organ tata kelola pada perusahaan PT Aga Utama Internasional ini dibagi menjadi dua level. Yang pertama yaitu level manajer dan yang kedua yaitu level produksi. Kemudian juga terdapat divisi yang dipimpin langsung oleh kepala divisi dan juga diproduksi langsung oleh teknisnya. Jadi guys, pada awalnya PT Aga Utama Internasional ini memiliki satu partner. Nah, dan untuk jumlah Dewan Komisarisnya itu sendiri terdiri dari satu orang, di mana Dewan Komisaris itu dipilih berdasarkan kepercayaan, kompetensi yang baik secara organisasi dan di bidang kreatif. Nah guys, jadi di PT Aga Utama ini punya dua dewan direksi. Yang pertama di operasional dan yang satu lagi ada di produksi. Nah mereka ini dipilih melalui kepercayaan akan kemampuan mereka serta kontribusi yang lebih lanjut. Oke, kita ngomongin tentang prinsip ya. Jadi PT Aga Utama ini nerapin prinsip transparansi dalam perubahan sistemnya. Terus mereka juga aware gitu terhadap stakeholdernya. Kayak misalnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangin. Apa aja nih? Yang pertama ada komunikasi terbuka. Terus mereka juga mempertimbangkan adanya kayak pengalaman, kurang lebih seperti itu. Nah, mereka tuh juga hanya fokus kepada finance. Jadi gak profit doang gitu yang mereka fokusin, tapi mereka juga fokus kepada SDM-nya, karyawannya. Nah, di mana hal ini tuh mencerminkan perusahaan yang memiliki tata kelola yang sehat. Jadi, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik adalah mementingkan semua stakeholder dengan mempertimbangkan beberapa hal. Dan prinsip utama dari perusahaan PT Aga Utama ini adalah tidak hanya tentang omset, tetapi juga membantu karyawannya untuk meningkatkan dan mengembangkan dalam hal pengalaman. Prinsip FAIR yaitu menanyakan tujuan para kandidat yang akan menjadi karyawan. Segala tujuan akan diterima, tetapi juga akan ditempatkan berdasarkan tujuannya. Dan kunci utama dari perusahaan ini adalah komunikasi terbuka dari bawah ke atas. Nah, perusahaan juga mengutamakan usaha karyawan dalam bekerja agar tidak dilakukan semena-mena oleh klien dan agar dihargai oleh pelanggan. Ini juga merupakan prinsip perusahaan yang sehat. Praktik tata kelola perusahaan mempengaruhi reputasi perusahaan yang awalnya mereka berada di kantor menjadi freelance sehingga menghasilkan output yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil output tidak dilihat dari luarannya saja, tapi dilihat dari apakah karyawan tersebut lelah atau tidak. Sehingga praktik tata kelola yang baik dengan mendengarkan semua keluh kesah semua pihak dan memutuskan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Mekanisme daily report adalah mekanisme pelaporan yang tidak hanya melaporkan terkait pekerjaan, tetapi juga memfasilitasi semua untuk mengembangkan inovasi karyawan. Sedangkan mekanisme weekly report adalah mekanisme pelaporan yang dapat menampung berbagai keluhan melalui forum. Jadi, kalau ada pelanggaran tata kelola di PT Aga Utama Internasional, maka pelapor dapat melaporkan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme daily report dan mekanisme weekly report. Di PT Aga Utama Internasional memiliki cara tersendiri dalam menilai efektivitas tata kelola perusahaannya, yaitu dengan menerapkan hasil KPI yang berdasarkan hasil respons stakeholder. Namun, menurut PT Aga Utama Internasional, respon masyarakat sekitar tidak terlalu memberikan efek kepada perusahaan tersebut. Hasil analisis tata kelola pada PT Aga Utama Internasional berdasarkan sesi wawancara menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur tata kelola
yang melibatkan beberapa tingkatan, termasuk Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 orang, Dewan Direksi yang terdiri dari 2 orang, manajer, produksi, serta divisi dipimpin oleh kepala divisi dengan dukungan teknisi produksi. Individu yang menduduki posisi tersebut dipilih berdasarkan kompetensi dalam organisasi dan bidang kreatif, pengalaman, serta kontribusi yang dapat diberikan. PT Alga Utama Internasional berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang unggul secara finansial dan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan rencana menerapkan lebih banyak prinsip transparansi serta memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan karyawannya. Evaluasi efektivitas tata kelola dilakukan berdasarkan tanggapan dari para pemangku kepentingan. This ain't just another love song, baby. It's my way of putting feelings out. All the traffic in my head's gone crazy. I'm gonna trust my heart right now. And if it's better to bet on us, then I double down. And if we end up in bed, end up put the covers out. And if I'm wrong, I just bury my head deep underground. I gotta know, are you feeling the rush? If so, then I think I know what's going on. Now we're falling